Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan dari salah satu SMA yang ada di Malang, yaitu SMA Santo Albertus atau yang terkenal dengan sebutan nama SMA Dempo. Ulangan gelombang mekanik. Nomor 1. Seorang nelayan merasakan perahunya dihempas gelombang sehingga perahu bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke puncak adalah 3 sekon. Nelayan mengamati bahwa jarak antara puncak yang berdekatan adalah 12 meter. Waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 100 meter adalah. Oke, di sini kita tulis diketahui dulu. Waktu yang diperlukan dari puncak ke puncak itu adalah periode gelombang sebesar 3 sekon. T sama dengan 3 sekon. Terus di situ jarak antara puncak yang berdekatan adalah panjang gelombang. Panjang gelombangnya adalah 12 meter. Jaraknya 100 meter. Yang ditanyakan waktu yang diperlukan gelombang untuk mencapai pantai. Jadi T yang ditanyakan. Jawab. Kita ketahui bahwa rumusnya kecepatan adalah S per T. Sedangkan kecepatan gelombang itu adalah panjang gelombang dibagi periode sama dengan S per T, sehingga kita peroleh, saya tulis sampingnya sini, lambdanya 12 per periodenya 3 sama dengan S-nya 100 per waktu. 12 bagi 3 adalah 4 sama dengan 100 per T, sehingga T sama dengan 100 per 4, sehingga diperoleh T sama dengan 25 sekon. Jawabannya adalah B. Nomor selanjutnya, nomor 2. Seorang siswa mengamati gelombang pada permukaan air dengan meletakkan 2 gabus yang terapung tepat di puncak gelombang. Jarak antara 2 gabus adalah 1 meter. Jika di antara kedua gabus dipisahkan 2 puncak gelombang, maka panjang gelombang permukaan air adalah. Untuk memudahkan soal ini, kita gambar gelombangnya dulu. Gabusnya terletak di atas, di puncak, dan di antara kedua gabus dipisahkan oleh 2 puncak. Misal di sini saya gambar 1, 2 puncak, dan letak gabus di sini. Jarak kedua gabus adalah S1 meter atau 100 cm. Antara kedua gabus ini terbentuk berapa gelombang? Kita hitung. 1, 2, 3. Terbentuk 3 gelombang. N sama dengan 3. Yang ditanya panjang gelombangnya. Panjang gelombang sama dengan jarak kedua gabus dibagi dengan jumlah gelombang, berarti S per N. S-nya 100 cm dibagi 3, sehingga kita peroleh jawabannya lambda sama dengan 100 dibagi 3 adalah 33,3 cm. Jawaban yang E. Untuk soal nomor 3 berupa soal konsep, yaitu perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada.
Perbedaan utama antara gelombang transversal dan longitudinal adalah tentang arah getarnya. Gelombang transversal, arah getarnya ini tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan gelombang longitudinal itu sejajar. Yang betul adalah arah getar yang D. Fenomena refraksi gelombang, besaran fisika yang tidak berubah adalah fenomena refraksi itu nama lain dari pembiasan. Dalam pembiasan, yang selalu tetap adalah frekuensi dan periode. Berarti dalam jawaban ini yang tidak berubah adalah di optionnya jawaban adalah A, frekuensi. Selain frekuensi dan periode akan berubah. Nomor selanjutnya, nomor 5, gelombang longitudinal merambat dengan frekuensi 10 Hz, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Maka cepat rambat gelombang adalah, kita cek dulu di sini, sepanjang 120 cm ini terdapat berapa gelombang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Dalam 120 ternyata terdapat banyak gelombang sebanyak 4, N sama dengan 4, sehingga lambdanya adalah 120 per 4 sama dengan 30 cm, atau panjang gelombangnya 0,3 meter. Ditanya cepat rambat V sama dengan lambda F sama dengan lambdanya 0,3, sedangkan frekuensinya 10. 0,3 kali 10 sama dengan 3 meter per sekon. Jawaban yang B. Soal nomor 6, gelombang longitudinal merambat seperti gambar berikut ini. Maka panjang gelombangnya adalah, kita lihat di sini, sepanjang 160 cm terbentuk berapa gelombang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Dalam 160 cm terdapat 4 gelombang, sehingga panjang gelombangnya adalah 160 cm per banyaknya gelombang, yaitu 4, sama dengan 40 cm. Jawaban D. Soal nomor 7 berupa soal konsep. Berikut ini merupakan ciri-ciri gelombang elektromagnet adalah pernyataan 1. Merupakan pasangan gelombang medan listrik dan medan magnet. Ya, benar. Gelombang elektromagnet itu merupakan pasangan dari gelombang medan listrik dan medan magnet. Pernyataan 2, memiliki kecepatan yang selalu tetap. Kecepatan gelombang elektromagnetik ini bisa berubah berdasarkan medium perantaranya. Jadi, pernyataan nomor 2 salah. Untuk nomor 3, cepat rambatnya ditentukan oleh medium perantara. Iya, benar. Karena kecepatan gelombang elektromagnetik itu antara di benda padat, benda cair, dan gas itu berbeda. Jadi pernyataan nomor 3 benar. Untuk pernyataan nomor 4, membutuhkan medium dalam perambatan. Gelombang elektromagnetik ini bisa merambat di ruang hampa. Jadi untuk perambatan tidak memerlukan medium. Berarti nomor 4 jawabannya salah. Yang memerlukan medium itu adalah gelombang mekanik.
Yang merupakan sifat gelombang elektromagnet adalah maka pernyataan 1 dan 3 yang benar. Jawaban B. Soal nomor 8, di antara pernyataan berikut, yang merupakan sifat gelombang bunyi adalah gelombang bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Sifat gelombang longitudinal hampir semua sama dengan gelombang transversal kecuali polarisasi. Polarisasi itu merupakan karakteristik dari gelombang transversal. Jadi dari pernyataan-pernyataan berikut adalah dapat dipantulkan atau refleksi, benar. Dapat mengalami difraksi, benar. Dapat mengalami interferensi, benar. Dapat mengalami polarisasi, ini yang salah. Ini merupakan karakteristik gelombang transversal. Berarti jawaban 1, 2, dan 3. Yang D. Nomor 9. Dalam gelombang stasioner terbentuknya simpul karena di titik tersebut terjadi. Untuk menjawab soal ini agar mudah, saya gambar dulu apa itu simpul. Gambarnya begini. Yang dinamakan simpul itu adalah titik yang saya lingkari ini. Titik ini terbentuk karena perpaduan antara bukit dan lembah sehingga menghasilkan interferensi destruktif. Artinya interferensi yang saling melemahkan. Jadi simpul ini terbentuk karena interferensi bukit dan lembah. Kalau interferensi antara bukit dengan bukit akan menghasilkan perut. Kita cek jawabannya. Interferensi bukit dengan bukit dari gelombang datang dan gelombang pantul salah. Ini akan menghasilkan perut. Polarisasi setelah memantul, difraksi akibat ada halangan di bagian pemantul, interferensi bukit dengan lembah dari gelombang datang dan gelombang pantul, difraksi akibat pertemuan gelombang datang dan gelombang pantul. Jawabannya adalah yang D, yaitu interferensi antara bukit dan lembah dari gelombang datang dan gelombang pantul. Nomor berikutnya, nomor 10, nomor terakhir. Gelombang transversal merambat dari A dan B dengan cepat rambat 20 meter per sekon pada periode 0,2 sekon. Jika jarak AB adalah 28 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB adalah, kita tulis diketahuinya dulu, cepat rambatnya V sama dengan 20 meter per sekon, periodenya 0,2 sekon, dan jarak AB SAB sama dengan 28 meter. Untuk mencari banyaknya gelombang, maka kita cari panjang gelombang dulu. Dari persamaan V sama dengan lambda per T, kita bisa cari nilai T. V-nya 20, lambda per 0,2. Sehingga lambda sama dengan 20 dikali 0,2. Lambda sama dengan 4 meter. Banyaknya gelombang berarti jarak AB dibagi panjang gelombang. N sama dengan SAB per lambda sama dengan 28 per 4, diperoleh banyak gelombang sebanyak 7. Jawabannya E. Ya, demikian pembahasan soal ulangan dari SMA Dempo untuk materi fisika kelas 11 gelombang mekanik. Jika ada soal atau pertanyaan yang ingin dibahas,
Silahkan tulis di komentar atau bisa hubungi saya di IG @bantupr.com. Terima kasih.